warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alina Sri Adela Putri dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi konsep kurikulum. Nah, kurikulum sendiri merupakan perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Dalam literatur, memang banyak ditemukan definisi kurikulum yang sangat bervariasi, tergantung pada konteks tertentu saat para pakar mendefinisikannya. Namun demikian, menurut Ben dan kawan-kawan pada tahun 1986 menyatakan bahwa konsep kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis pengertian. Nah, yang pertama yaitu kurikulum sebagai produk. Kurikulum sebagai produk ini merupakan hasil perencanaan, pengembangan, dan perekayasaan kurikulum. Pengertian ini memiliki keuntungan berupa kemungkinan yang dapat dilakukan terkait dengan arah dan tujuan pendidikan secara lebih konkret dalam sebuah dokumen untuk selanjutnya diberi label kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum dalam arti produk merupakan hasil yang konkret yang dapat diamati dalam bentuk dokumen hasil kerja sebuah tim pengembang kurikulum. Jika kurikulum hanya dipahami sebagai produk, berupa kemungkinan munculnya asumsi bahwa perencanaan kurikulum dapat mendefinisikan sebuah kegiatan pelajaran yang akan terjadi di sekolah. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai program. Kurikulum sebagai program secara esensial merupakan kurikulum yang berbentuk program-program pengajaran secara real. Dalam bentuk yang ekstrim, kurikulum sebagai program dapat termanifestasikan dalam serentetan daftar pelajaran ataupun pokok bahasan yang diajarkan pada kurun waktu tertentu, seperti halnya dalam kurun waktu 1 semester. Elaborasi atas interpretasi yang lebih luas dari definisi tersebut dapat mencakupi aspek-aspek akademik yang kemungkinan perlu dimiliki oleh sekolah dalam kerangka kegiatan pembelajaran suatu kajian ilmu tertentu. Keuntungan yang dapat diambil dari cara pandang ini yaitu pertama, dengan cepat dapat menunjukkan dan menjelaskan apa yang dimaksud kurikulum dengan lebih konkret. Yang kedua yaitu dapat memahami bahwa kegiatan pembelajaran dapat terjadi dalam setting yang berbeda pada jenjang yang berbeda. Sementara itu, kelemahannya adalah munculnya asumsi bahwa apa yang dampak dalam daftar pokok bahasan itulah yang harus dipelajari oleh siswa. Untuk klasifikasi kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum sebagai hasil yang diinginkan. Nah, yang memandang kurikulum sebagai hasil belajar yang ingin dicapai oleh para siswa mendeskripsikan kurikulum sebagai pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, dan berbagai bentuk pemahaman terhadap bidang studi. Hasil belajar yang diinginkan siswa juga sering dituangkan dalam bentuk dokumen seperti halnya tujuan belajar, seperangkat konsep yang harus dikuasai, prinsip-prinsip belajar, dan sebagainya. Keuntungan dari cara pandang ini yaitu kurikulum menjadi sebuah konsep yang selanjutnya dapat dikembangkan dan dielaborasikan oleh guru, siswa, dan masyarakat yang harus diajarkan sebagaimana adanya, tanpa memperhatikan konteks sosial dan kultural baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian untuk klasifikasi yang terakhir yaitu kurikulum sebagai pengalaman belajar peserta didik. Yang terakhir memberikan pemaknaan kurikulum sebagai pengalaman belajar pada hakikatnya merupakan pemisahan yang sangat jelas dari 3 pemaknaan sebelumnya. Konsep kurikulum yang terakhir ini lebih merupakan akumulasi pengalaman pendidikan yang diperoleh siswa sebagai hasil kegiatan belajar atau pengaruh situasi dan kondisi belajar yang telah direncanakan. Sebagai konsekuensinya, apa yang direncanakan dalam kurikulum belum tentu berhasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tentu banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti kemampuan guru dalam menerapkan dan mengembangkan kurikulum dalam proses pembelajaran. Artinya, sebaik apapun kurikulumnya, bila tidak didukung oleh guru yang profesional, tentu tidak banyak yang memberikan makna terhadap siswa.
Demikian pula sebaliknya. Itulah penjelasan singkat mengenai klasifikasi konsep kurikulum dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.